Halo, nama saya Brian Adan Aprita Bangun. Saya berada di D4 Teknologi Rekayasa Elektro. Di sini, saya akan membuat sebuah video tutorial pembuatan desain running LED menggunakan software KiCad yang nantinya akan dikonversi menjadi 3 dimensi, serta saya akan membuat sebuah video tutorial dalam pembuatan casing untuk desain running LED tersebut dengan cara memanfaatkan file 3 dimensi PCB KiCad sebagai referensi dengan menggunakan KiCad merupakan sebuah aplikasi gratis untuk mendesain skematik elektronika maupun PCB, yang mana software ini memiliki kelebihan dapat menampilkan 3 dimensi secara instan. Tampilan 3 dimensi yang berasal dari KiCad ini juga bisa dikonversi menjadi jenis file yang dapat diaplikasikan nantinya ke dalam software pembuatan desain 3D seperti GrabCAD dan SolidWorks. Seperti yang dapat kita lihat, di sini saya membuat rangkaian skematik LED menjalankan maksimal 10 LED secara bergantian, yang mana untuk mencari komponen seperti IC, LED, kapasitor, resistor, dan komponen lainnya, kita bisa menggunakan flash symbol. Dan untuk mencari sumber tegangan atau ground, kita bisa mencarinya di menu flash power port. Yang mana, untuk mengaitkan antara rangkaian pada skematik ini, kita bisa menggunakan flash wire pada KiCad. Yang mana, kali ini adalah sebuah tutorial dalam pembuatan skematik untuk LED. Yang mana dapat dilihat, inilah pembuatan skematik dalam pembuatan rangkaian LED. Setelah pembuatan rangkaian secara skematik selesai, sekarang kita akan masuk ke dalam perancangan PCB. Yang mana, kali ini kita akan menyusun dan mengatur jalur routingan secara baik dan benar. Pertama, setelah rangkaian selesai dibuat, klik Assign PCB untuk memilih tampilan masing-masing komponen secara 3 dimensi. Setelah selesai dalam pemilihan masing-masing komponen, sekarang kita akan masuk ke dalam perancangan PCB melalui KiCad. Yang mana dapat kita lihat seperti contoh untuk pemilihan resistor. Pertama kita memilih jenis resistor seperti THT, lalu pilih sesuai dengan keinginan kita. Untuk melihat jenis dan gambar 3D, kita bisa mengklik kanan lalu memilih view footprint pada bagian sebelah kanan. Setelah selesai, sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan atau perancangan PCB dengan cara mengklik Run PCB New to Layout Printed Circuit Layout. Yang mana setelah selesai, kita tinggal menekan Update PCB from Schematic untuk mengimport atau memasukkan rangkaian komponen-komponen yang akan dijadikan dalam perencanaan PCB. Nah, untuk pengaturan jalur ini kita bisa menggunakan road tracks. Dan untuk membuat jumpernya kita bisa menggunakan add bias. Dan untuk membuat pembentukan PCB-nya nanti dan bentuk besarnya kita bisa menggunakan add graphic lines. Yang mana kita bisa memilih warna untuk routingannya. Yang mana di sini saya menggunakan warna hijau untuk jalur dan jumper dengan warna merah. Setelah selesai, tinggal kita update. Dan sekarang inilah hasil yang sudah saya kerjakan dalam pembuatan PCB pada rangkaian maksimal 10 LED yang berjalan. Nah, setelah itu, untuk membuat papannya, sekarang kita bisa menggunakan Add Graphic Lines. Setelah selesai, kita bisa melihat tampilan 3D-nya dengan cara mengklik View dan menekan 3D Viewer. Nah, seperti inilah hasil 3 dimensi pada rangkaian yang sudah saya buat. Yang mana tampilan 3 dimensi ini bisa kita konversikan menjadi file 3 dimensi yang dapat diaplikasikan ke dalam file SolidWorks dengan cara menyimpan file menjadi bentuk step. Yang mana file yang di-save melalui menu board. Nah, setelah selesai dalam pembuatan tampilan 3 dimensi dari software KiCad, sekarang saya akan masuk ke dalam pengaplikasiannya menggunakan software SolidWorks. Yang mana di sini saya akan membuat casing pada rangkaian tersebut dengan cara pertama merupakan pengukuran untuk perencanaan pembuatan casing nantinya. Yang mana dapat kita lihat di sini, saya mengukur setiap sisi untuk perencanaan pembuatan casing dengan tampilan yang menurut saya akan lebih menarik nantinya. Yang mana dapat kita lihat, di sini saya sudah menyesuaikan panjang dan lebar serta ketebalan yang saya sesuaikan dengan rangkaian sebelumnya. Yang mana di sini saya membuat penempatan rangkaian secara tepat dan melubangi bagian bawah agar penempatan kaki komponen tidak bertabrakan dengan casing yang sudah kita buat.
Nah, selanjutnya saya akan membuat bagian penutup sebelah kiri kanan agar nantinya sesuai dengan potentiometer. Setelah bagian sisi yang besar sudah selesai, sekarang saya melanjutkannya untuk pembuatan bagian sisi kanan kiri untuk penempatan LED yang mana lebih rendah dari potentiometer. Setelah itu, di sini saya membuat lubang agar nantinya potentiometer dapat masuk secara leluasa. Yang mana untuk pengukurannya sudah saya ukur dan saya sesuaikan sesuai dengan rangkaian yang sudah saya buat sebelumnya. Setelah dalam pembuatan sketsa lubang selesai, kita tinggal menggunakan extrude cut untuk memotong casing tersebut. Setelah itu, di sini saya membuat diameter lubang dengan diameter lingkaran sebesar 0,8 mm untuk penempatan baut nantinya, agar kita dapat melekatkan penutup atas dan casing tersebut. Setelah selesai, kita tinggal memotongnya dengan menggunakan extrude cut. Yang mana di sini saya membuat lubangnya dengan ukuran sebesar 8 mm. Selanjutnya, saya membuat lubang untuk penempatan baut pada komponen agar tidak terlepas secara langsung dari casing. Selanjutnya, saya membuat penutup bagian atas dari casing sebelumnya, yang mana untuk pengukurannya sudah saya buat agar sesuai ketika ditempel menggunakan menu assembly pada SolidWorks. Untuk penutupnya, saya menggunakan ketebalan sebesar 2 mm. Setelah desain penutup secara polos sudah selesai, di sini saya mencoba melubangi dengan bentuk segitiga agar sesuai dengan bentuk LED pada rangkaian kita. Dapat kita lihat di sini, saya membuat sketsa untuk pembuatan lubang agar nantinya besar LED yang berbentuk segitiga tepat dan tidak melebihi atau mengurangi rangkaian yang sudah kita ukur sebelumnya. Setelah selesai, kita bisa memotongnya dengan menggunakan extrude cut. Setelah itu, di sini saya membuat jarak 2 cm di setiap sisi agar saya dapat membangun ke arah dalam dengan bentuk segitiga sebelumnya. Yang mana saya membuatnya dengan tujuan agar cahaya sesuai dengan lubang yang saya buat agar tidak bersinar ke arah yang acak. Setelah itu, di sini saya tinggal membuat lubang agar penempatan baut antara casing bawah dan penutup atas tepat. Yang mana di sini saya mengukurnya secara ratio 1:1 dari casing sebelumnya dengan casing penutup atas. Sama seperti sebelumnya, setelah sketsa sudah selesai kita buat, kita tinggal memotongnya dengan menggunakan extrude cut. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian assembly untuk penggabungan rangkaian dan casing. Pertama, kita buka menu assembly. Setelah itu kita masukkan bagian casing, penutup, dan rangkaian. Lalu kita sesuaikan agar nanti penempatannya secara tepat. Pertama, di sini saya meletakkan casing, penutup, dan yang terakhir rangkaian.
Nah, setelah itu kita bisa mengaitkannya agar secara tepat menggunakan mat. Di sini saya mengaitkan rangkaian ke dalam casing secara tepat. Nah, dapat kita lihat di sini tidak ada terjadinya tabrakan antara kaki komponen dan casing, karena saya telah membuat lubang atau membuat lubang jarak agar nanti komponennya tidak bertabrak dengan casing. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan bagian penutup atas dan bagian casing. Nah, dapat juga kita lihat untuk penempatan penutup atas sudah sesuai dengan penutup bawah, karena lubangnya sudah sesuai dengan penempatan baut nantinya. Nah, dapat kita lihat untuk lubang segitiga sudah sesuai dengan LED, yang mana nantinya kita bisa menambah sebuah kaca agar pantulan dapat kita sesuaikan sesuai keinginan kita. Dan terlihat juga untuk potensiometernya tidak terjadi tabrakan antara komponen dan casing. Inilah hasil yang saya buat. Mungkin terjadi beberapa atau banyak salah kata yang saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Saya Brian Adan Aprianta Bangun, pamit undur diri. Terima kasih banyak.